Adapun pada praktikum sistem saraf pada ikan, alat yang kita gunakan yang pertama cutter, yang kedua pinset, dan untuk bahannya kita menggunakan ikan nila. Kemudian kita letakkan ikan pada alas, di mana kepalanya di sebelah kiri dan ekor di sebelah kanan. Di bagian kepala terdapat mulut, mata, dan insang. Sedangkan di bagian tubuh dibagi menjadi dua bagian, yang pertama punggung dan yang kedua perut. Di bagian tubuhnya terdapat sisik dan sirip. Siripnya terdiri dari sirip tunggal dan sirip berpasangan. Adapun sirip tunggalnya, yang pertama dorsal fin, yang kedua caudal fin, dan yang ketiga analis fin karena dia dekat dengan anus. Kemudian, pada sirip berpasangan terdiri atas sirip dada dan sirip perut. Untuk mengetahui sistem saraf pada ikan, maka perlu terlebih dahulu dilakukan pembedahan secara hati-hati agar otak yang akan diamati dapat terlihat dengan jelas. Kepala ikan dipotong tepat pada bagian tengkuk dengan pisau yang tajam sehingga kepala terlepas dari badan. Setelah dipotong, kemudian potongan kepala diletakkan secara tegak dengan mulut terletak di sebelah atas. Kemudian pemotongan dilakukan pada bagian atas kepala sampai pisau mencapai daerah di sekitar mata. Setelah dibelah, berikut beberapa bagian otak pada ikan. Yang pertama, myelencephalon yang disebut sebagai medula oblongata. Yang kedua, mesencephalon yang merupakan otak bagian tengah dengan organ utama yang tampak menonjol adalah lobus opticus atau optic lobe. Dan yang ketiga, diencephalon yang terletak di sebelah belakang dari telencephalon bagian ventral. Dan yang terakhir, telencephalon adalah bagian otak yang paling depan. Sistem saraf pada ikan terdiri dari dua, yaitu sumsum tulang belakang dan sistem saraf otonom. Sumsum tulang belakang bersama dengan otak membentuk sistem saraf pusat yang menyerupai tali berwarna krem yang tebal dan terdiri dari saraf yang menyampaikan pesan antara otak ke seluruh tubuh. Sumsum tulang belakang membentang dari medula oblongata yang terletak pada bagian bawah otak ke punggung bawah dan ditempatkan di sebuah terowongan yang dibuat oleh tulang vertebrata tulang belakang. Sedangkan sistem saraf otonom berupa susunan saraf otonom yang terdiri atas saraf simpatis dan parasimpatis. Saraf otonom mengontrol fungsi vegetatif badan, antara lain mengatur kegiatan jantung dan pembuluh darah, mengatur kerja urat daging licin, dan mengatur kerja kelenjar-kelenjar. Setelah dikeluarkan, bentuk otak atau sistem sarafnya seperti ini. Yang pertama, medula oblongata. Yang kedua, cerebellum atau otak kecil. Yang ketiga, optic lobe atau cuping optik. Yang keempat, cerebrum atau otak besar. Dan yang terakhir, olfactory tract. Otak memiliki fungsi utama, yaitu yang pertama, menerima input dan menginterpretasikan informasi dari semua organ-organ sensor, baik internal maupun eksternal. Yang kedua, menghasilkan output berupa perintah untuk koordinasi semua bagian badan sebagai impuls saraf atau hormon integrasi antara kedua aspek fungsi otak.